Halo Sobat Deep Talk, kembali lagi bareng kita berdua, Narsis, Najwa, Risti, cheers di Mika Talks X Radio Blast episode 2, Pembangunan karakter melalui asrama, per 7 dan per 8. Asik. Hai Risti. Hai Jua, ketemu lagi nih kita nih di episode 2 nih. Betul banget. Ya. Gimana nih? Liburannya gimana nih Ju? Alhamdulillah seru. Oh gitu. Kok gak nanyain balik sih? Gimana nih Risti? Kalau aku sih seru juga sih, meskipun cuma 3 minggu tapi tetap seru sih Ju. Gak apa-apa lah ya. Oh ya Risti, kita hari ini bakal bahas tentang per 7 dan per 8. Betul banget Jua. Sama kehidupan asrama. Betul. Kayaknya sama Bami Bayu udah penasaran banget Betul sih, banget. Soalnya kan mereka nih sambil nunggu pengumuman nih, mereka tuh pengen tahu sebenarnya asrama tuh gimana sih? Per 7 gimana sih? Per 8 gimana sih? Kehidupan berasrama di PK Instan gimana sih? Dan hari ini kita tuh gak cuma berdua doang tau Riz. Terus siapa lagi tuh satunya? Kita punya narasumber Riz. Keren banget nih pasti. Narasumbernya mantap banget ya. Mantap banget. Kayaknya ini deh, semua orang di PK Instan ini udah tahu beliau deh. Betul Siapa banget. sih yang gak kenal beliau? Siapa sih emangnya Riz? Apalagi anak asrama nih pasti udah tahu beliau nih. Banget, udah kenal banget ini. Mungkin langsung aja kali ya Ju, kita panggil Kak Sarah Ramadian, Asisten Evaluasi dan Penilaian Karakter UPK dan merupakan konselor di PK Instan. Halo Kak Sarah. Halo Risti dan Jua. Kita tadi agak-agak ASMR gitu ya Kak? Gak apa-apa. Terima kasih ya Iya, di Kak. Risti dan Jua. Senang bisa hadir di dalam podcast ini. Jadi gini Kak Sarah, hari ini kita itu akan mengantarkan 3 hal penting yang akan disampaikan ke Maba Miba melalui ngobrol santai hari ini nih Kak Sarah. 3 hal pentingnya itu yang pasti tadi tentang kehidupan berasrama. Betul. Dan pengenalan per 7 serta per 8. Oke, mungkin langsung aja lah ya Ju, supaya mempersingkat waktu. Oke Kak Sarah, jadi kita langsung to the point ya Kak. Kita mau nanya nih, kenapa sih Kak PK Instan tuh mewajibkan program pendidikan berasrama bagi mahasiswa baru reguler? Apa sih latar belakang dan tujuan dari adanya program berasrama itu Kak? Oke, baik. Untuk program pendidikan asrama di PK Instan, pada intinya adalah pendidikan asrama ini itu diharapkan mampu untuk membantu adaptasi serta transisi sosial dan akademik mahasiswa baru. Jadi kan mahasiswa baru tuh transisi nih ya, dari SMA menjadi mahasiswa dan menjadi mahasiswa kedinasan PK Instan. Seperti itu kan. Itu diperlukan berarti adaptasi di sana gitu ya. Mungkin di Kristi sama di Jua sudah merasakan ya gitu ya, bagaimana proses adaptasi itu gitu. Betul, ya. Kak. Nah, pendidikan asrama ini bukan hal baru sebenarnya dan tidak sedikit juga yang mendapatkan manfaatnya bagi mahasiswa. Bahkan tidak hanya di PK Instan gitu ya. Di Indonesia pun gitu ya memiliki asrama dan bahkan di negara lain pun hal tersebut juga sudah dirasakan manfaatnya seperti itu. Nah, banyak studi yang menunjukkan tinggal di kampus pada tahun pertama itu akan meningkatkan sense of belonging. Baik terhadap organisasi atau bahkan mungkin teman-teman angkatannya gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, yang berdampak pada daya tahan mahasiswa di kampus sampai lulus dengan membawa segudang ilmu dan juga karakter baik gitu. Karena nanti di PK Instan itu kan ada pembiasaan hal baik gitu kan, yang tujuannya adalah untuk pembentukan karakter yang baik. Nah, khususnya untuk di asrama PK Instan ini gitu ya telah terbukti nih sebenarnya beberapa tahun ini mungkin Dik Jua sama Dik Kristi juga sudah merasakan ya gitu ya, membentuk living learning communities gitu ya, di mana kegiatan harian yang sinkron antara tujuan akademik dan juga pembangunan karakter itu telah kita rasakan gitu. Mungkin Dik Kristi sama Dik juga sudah merasakannya. Program pendidikan asrama PK Instan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek seperti intelektual, emosional, sosial, fisik, kreativitas dan juga spiritual gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang dikembangkan. Jadi tidak hanya satu sisi dari segi sosial saja gitu, tapi dari tadi beberapa aspek yang kita kembangkan termasuk spiritual. Betul. Nah, di asrama PK Instan ini mahasiswa dibekali dengan berbagai bentuk pembiasaan positif yang bertujuan untuk mendukung proses penyesuaian diri terhadap diri sendiri dan juga terhadap
lingkungan gitu ya. Kemudian pembiasaan ini mencakup aspek penting seperti penyesuaian diri tadi terhadap terhadap orang lain dan juga lingkungan. Orang lain dan lingkungan itu seperti apa sih? Terhadap orang lain kan berinteraksi juga kan ya, Bu. Lingkungan tuh terhadap apa? Ya tempat tinggal yang berbeda dari sebelumnya, pembiasaan yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya dan sekarang itu kan termasuk penyesuaian terhadap lingkungan. Terus dinamika belajar yang berbeda. Betul, ya. Dinamika belajarnya. Tuntutan akademik yang berbeda gitu. Terus udah gitu tetap harus juga aktif gitu kan. Nah, itu salah satu penyesuaian terhadap lingkungan gitu ya. Nah, terus kedisiplinan juga kita bangun di sana. Terus kebiasaan belajar gitu ya. Di mana kalau misalnya di PKN STAN nih kebiasaan belajarnya pada saat di asrama lumayan terbentuk ya. Sangat terbentuk. Kenapa? Karena bersama-sama akhirnya ada motivasi belajar itu yang mungkin tadinya aku orang yang nggak biasa belajar, tapi ternyata ngeliat teman-teman belajar nih kayak agak FOMO gitu ya Kak. Kena pressure gitu. Sebenarnya bukan FOMO ya, tapi lebih ke termotivasi. Kalau menurut saya kita positifnya termotivasi gitu. Untuk yang tadinya kita mungkin tidak biasa belajar, akhirnya kita menjadi biasa belajar gitu dengan tuntutan akademik yang pastinya berbeda antara waktu di SMA dan juga di perkuliahan. Dan tugas-tugasnya juga gimana? Alhamdulillah. Lumayan padat. Alhamdulillah. Masih bisa survive sampai sekarang. Nah, terus sudah gitu juga terbentuknya kebiasaan-kebiasaan baik tadi gitu. Seperti itu deh. Lingkungan yang positif ya Kak Sarah. Betul gitu, sekali. Penciptaan. Dan tadi yang mungkin harus di-highlight itu tentang sense of belonging sama living learning communities. Itu sih dari asrama. Aku makin penasaran banget nih Kak Sarah, apalagi para maba-miba yang baru nih. Bisa gak nih Kak Sarah di-spill sedikit atau banyak deh tentang program apa aja yang dijalankan di kehidupan asrama ini? Wah, penasaran? Banget. Adik maba-miba penasaran? Banget kan, Sobat Lip Kita Talk. kasih tahu gak nih Karistika juga? Kasih tahu langsung. Oke, baik. Nah, untuk program di asrama sendiri seperti tadi kita udah spill gitu ya. Oh, ternyata dikembangkan banyak hal ya gitu. Sangat ya. banyak. Gimana ya dalam pelaksanaannya, penyalurannya gitu ya. Jadi adik-adik maba-miba gitu ya. Nah, ini kelak nanti teman-teman di asrama akan dijadwalkan kegiatannya dari teman-teman bangun tidur sampai nanti kalian tidur lagi. Nah, kita mulai masuk bangun tidur itu kalian harus di jam 4. Kenapa? Jam 4 itu kita mulai untuk mempersiapkan diri untuk apa? Ibadah pagi. Gitu ya, ibadah pagi. Itu kita mulai dari jam 4 bangun, kan nggak mungkin tiba bangun gitu kan, itu kayak pusing kita nanti gitu kan. Pasti kita harus bangun tuh mempersiapkan diri dulu, kita bersuci dulu, ibaratnya seperti itu untuk menyiapkan ibadah. Untuk ibadah sendiri yang pagi itu diwajibkan untuk seluruh agama. Gitu. Kenapa? Mungkin ibadah kadang beda-beda gitu ya. Maksudnya kayak saya nggak biasa nih ibadah pagi. Mungkin ada beberapa agama yang seperti itu. Tapi tetap kita di sini membiasakan pagi hari kita beribadah adalah memulai hari dengan sesuatu hal yang baik. Betul. Inti utamanya itu. Kita memulai dengan kita memohon kepada Tuhan perlindungan, kelancaran, itu kan sesuatu hal yang baik ya. Tadi kita balik lagi adalah pembiasaan positif yang kita bangun salah satu dari segi spiritual. Oke, nah nanti ada ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama-sama nih gitu ya, di asramanya masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian kita sampai mengatur nanti di jam tidurnya. Kenapa diatur? Supaya teman-teman itu juga punya waktu istirahat. Gini, ini yang tadi kita bilang adaptasi. Sebelumnya mungkin kalian tidak punya schedule yang jelas, atau yang sudah ada yang punya schedule yang jelas, tinggal melanjutkan kan gitu. Tapi teman-teman yang tadinya tidak terbiasa dengan schedule yang padat, yang jelas, nah di PKN STAN ini itulah kita dibiasakan untuk manajemen waktu, kita bisa bilang. Dari jam 4 dan jam tidur itu di pukul 22. Kenapa? Untuk kesehatan kita harusnya sebaiknya tidur jam berapa jam? 7 sampai 8 jam. Gitu ya. Nah, itu kita atur dari jam 4 sampai dengan jam 22. Nah, di tengah-tengah itu ada kegiatan apa aja sih, Kak? Gitu kan. Nah, nanti ada kegiatan ibadah, kemudian udah gitu ada makan bersama. Iya, makan komando ya, Kak. Makan bersama itu banyak hal sebenarnya karakter yang bisa kita bangun di sana. Betul banget. Yang pertama adalah bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan, makanya kita harus makan dengan habis. Menghabiskan apa yang sudah kita dapatkan. Ibaratnya kita udah dapat jatah makan segini, ya udah kita wajib untuk menghabiskan
jatah yang kita dapatkan. Itu merupakan bentuk suatu integritas tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Gitu ya. Jadi kayak, Kak aku nggak suka sayur nih, aku nggak ini, tadi balik lagi adaptasi gitu ya. Nah terus juga tadi kalau Kak aku nggak biasa bangun pagi, tenang, kita ada kakak-kakak BAM, kakak-kakak kaping gitu ya, ada kakak-kakak pengurus yang akan membantu untuk menyesuaikan diri tadi itu, kita didampingi gitu oleh kakak-kakak untuk kita menyesuaikan diri ya, saling bangunin. Mungkin teman-teman juga yang tadinya udah sering bangun pagi, saling peduli, bangunin temennya yang lain, yang sekamar, atau misalnya kamar sebelah belum ada, ketok juga gitu ya. Jadi sama-sama saling peduli. Nah terus setelah itu kita pagi hari biasanya ada apel. Apel pagi ya. Apel pagi. Apel itu untuk apa? Penyampaian informasi dan juga inspirasi biasanya di sana dari kakak-kakak tingkat gitu ya, untuk hal-hal persiapan kita di hari tersebut gitu. Nah itu segala informasi itu semoga bisa membantu teman-teman insya Allah sih untuk menjalani kegiatan sebagai mahasiswa PKN STAN dan juga mahasiswa asrama. Nah kemudian siang jam 7:30 sampai jam 4 itu adalah waktu kuliah gitu. Itu waktu kuliah, kalian waktu produktif tuh. Itu benar-benar dimanfaatkan untuk waktu produktif. Kalau nggak ada kelas gimana Kak? Ya belajar. Kerjakan tugas, kembangkan diri dengan ke perpustakaan, boleh berdiskusi dengan teman, mengajak-ajak kelompok gitu. Jadi tugasnya tidak tarsok-tarsok nih gitu kan. Gitu. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau mau istirahat gimana? Kalian bisa kok istirahat di kantin, bisa leleh juga duduk-duduk misalnya. Kan kalau di perpus ya sambil baca bisa duduk-duduk gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan tempat-tempat untuk beristirahat gitu ya. Nah kemudian setelah itu kalian wajib balik ke asrama lagi untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya yang di asrama. Untuk muslim itu ibadahnya kita wajib 3 kali untuk berjamaah tadi karena kita mengembangkan secara spiritual kayak gitu. Wajibnya adalah subuh, kemudian maghrib dan juga isya. Kenapa di zuhur dan asar tidak? Karena jam kuliah itu berbeda-beda. Jadi kita memberikan fleksibilitas untuk tidak diwajibkan berjamaah, disesuaikan dengan diri masing-masing dan jadwalnya masing-masing. Kurang lebihnya itu ya untuk detailnya yang ada di asrama. Terus juga di asrama nanti biasanya ada bonding-bonding asrama. Di situ terus banget, nah Kak. Itu kan biasanya ada kreativitas juga yang dikembangkan ya dari bakat yang kita miliki. Pokoknya nggak kaku ya, gimana di Kristi juga kaku nggak waktu di asrama? Enggak sih, nggak kaku dan lebih bisa untuk bonding bener sih Kak. Oke, bonding dan mengeksplor kemampuan diri ya. Justru dengan asrama tuh kita udah dapat temen gitu loh. Kak, dari udah dapat temen. Ya, jadi keluar asrama tuh kita nggak bingung lagi buat cari teman. Karena kita udah punya. Benar sekali, itu salah satunya kita membantu adaptasi. Coba kebayang misalnya kalian baru masuk, kalian gak di asrama. Kalian susah gak sih kenal satu sama yang lain? Terus membangun adaptasi budaya belajar yang transisi tadi itu gitu kan. Nah di asrama inilah kalian dibentuk atau dibangun hal tersebut jadi kebiasaan baik tadi. Jadi antara akademik dan karakter tuh sebenarnya sejalan di situ. Selaras gitu ya. Balance. Jadinya juga bisa lebih terstruktur juga dengan kehidupan asrama. Dengan sudah tertempa dengan biasanya manajemen waktu. Untuk semester selanjutnya kalian sudah terbiasa kan kayak untuk mengatur waktunya. Seandainya kalian tidak dibiasakan, coba kebayang nggak? Keteter banget sih Kak. Pasti susah untuk adaptasinya. Gitu juga ada Desti. Keren ya, asrama ya Maba Miba. Siapa yang udah nggak sabar untuk masuk asrama? Siapa yang udah deg-degan masuk Kayaknya asrama? udah pada pengen masuk asrama deh Kak. Kayaknya ya. Oke nih, kita lanjut ke kuis kali ya Kak Sarah. Kuis kecil-kecilan. Kita punya mini kuis. Kita punya beberapa pertanyaan nih yang harus dijawab sama Kak Sarah. Jadi kuis ini tuh biar Maba Miba bisa tahu gambaran umum tentang pendidikan berasrama itu seperti apa nih Kak Sarah. Tapi gak afdol nih kalau kita gak ngikutin struktur bahasa Indonesia nih Jo. Karena kita kan orang Indonesia. Nih. Jadi harus 5W 1H. Mungkin pertanyaan pertama dari aku ya Kak Sarah. Boleh. Bisa dijawab singkat aja. Pertanyaan pertama. Kok agak deg-degan? Udah kayak di Olimpiade ya. Oke, first question nih Kak Sarah. Siapa aja sih yang terlibat dalam pendidikan berasrama?
Oke, untuk di dalam pendidikan berasrama yang pasti lembaga organisasi ya, yang dimana untuk pembangunan karakter sendiri itu ada yang namanya unit pembangunan karakter. UPK. Nah, UPK. Biasanya teman-teman manggilnya adalah UPK, dari Mbak Wiba ya. Nah, jadi UPK ini sebagai pengelola program pembangunan karakter akan menyusun secara terstruktur program-program untuk para mahasiswa di setiap tahapannya. Kalau misalnya anak-anak mahasiswa yang baru nih namanya tahapan penanaman nanti mereka gitu ya. Nanti akan dikenalkan ya Dek kalau sudah masuk kayak apa sih tahapan penanaman? Nanti ada apa saja sosialisasi programnya. Betul sekali. Tungguin ya. Nah, jadi nanti dari kami penyalurannya salah satunya yaitu di asrama akan dibantu oleh kakak-kakak pendamping dan kakak-kakak cutting dan juga teman yang dimana nanti ada organisasi badan asrama mahasiswa di sana dalam penyaluran atau penyelenggaraan dari program yang telah dibuat untuk pembangunan karakter tersebut. Termasuk kegiatan harian tadi itu sebenarnya termasuk dalam program pembangunan karakter. Jadi yang terlibat itu di dalamnya termasuk maba-miba nanti terlibat di dalamnya gitu ya. Seperti itu Kakak. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan kedua ya. Next question. Apa sih Kak program pendidikan asrama itu? Oke, tadi kita sebenarnya udah bahas ya. Iya. Program pendidikan asrama di di PK Instan gitu yang tadi sudah sudah kita sampaikan gitu ya. Jadi di mana kita membiasakan gitu bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif dan kebiasaan-kebiasaan baik gitu seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk kegiatannya di awal yang dimana sebenarnya tidak hanya terkait pembangunan karakter tapi dibarengi juga tadi penyediaan akomodasi di sana gitu. Yang dimana hal tersebut perlu sangat dipertanggungjawabkan karena kita menggunakan apa? Uang negara. Harus Gitu di ya. notes banget nih buat Nih, maba harus di miba notes nih. nih. Jadi habituasi keseharian yang dimana tadi pembiasaan baik gitu ya secara produktif untuk sekali lagi adalah membangun atau mengembangkan karakter baik tadi kita sebagai calon ASN ya, insya Allah gitu ya, seperti itu sih Kak, gitu. Pertanyaan yang ketiga ini termasuk yang sering ditanyain nih Kak Sarah. Banyak banget maba-miba tuh yang bingung. Kak, asrama tuh sampai lulus. Jadi kapan sih diberlakukannya asrama nih Kak Sarah? Oke. Asrama sendiri yang diwajibkan adalah 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Jadi itu selama 1 tahun pendidikan di PK Instan di semester 1 dan semester 2. Nanti setelah semester 2 teman-teman tinggal di luar dari asrama kecuali kalian nanti kalau ada yang mau ikut rekrutmen untuk jadi kakak pendamping atau kakak tingkat gitu ya, itu juga nanti kita buka kesempatan gitu ya untuk melanjutkan kembali di asrama dengan penugasan-penugasan yang diberikan gitu. Seperti itu. Oke, dicatat ya Mama Biba. Jadi wajibnya tuh cuma 1 tahun ya Kak Benar, Sarah? hanya di semester 1 dan semester 2 saja Kak. Gitu. Selebihnya ya kalian mencari tempat tinggal sendiri nanti gitu. Oke, Oke, next mungkin question. next question ya Kak. Di mana sih lokasi pendidikan berasrama ini Kak? Oke, untuk tahun ini asrama kita Kayaknya ada sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang baru. baru sekali gitu ya. Eksklusif berarti ya Kak Sarah? Iya, ini pertama kali ditempati oleh maba-miba tahun ini gitu ya. Jadi untuk asrama yang sekarang kita ada di dekat SC gitu ya. Student Center. Nah, itu ada di sana itu baru diresmikan 2 bulan yang lalu oleh Bu Sri Mulyani gitu ya. Jadi masih baru sekali. Jadi teman-teman nanti untuk asramanya di sana kayak gitu. Ada 2 tower nanti, ada asrama untuk putra dan juga ada asrama untuk putri. Seperti itu. Wah, eksklusif ya tahun ini ya maba-miba ya. Masih fresh tuh kasur-kasurnya. Kasur-kasurnya ya. Gorden-gordennya. Masih fresh ini ya bangunannya. Bangunannya juga. Seperti Oke. itu. Next question. Kenapa Kak Sarah ada asrama di PK Instan? Oke, jadi gini, kenapa ada asrama di PK Instan gitu ya, yang dimana sebenarnya itu merupakan komitmen dari pimpinan Kemenkyu untuk pembangunan karakter untuk calon pegawai gitu ya, untuk calon ASN. Meskipun biayanya cukup besar, namun harapannya gitu berharap efeknya, trickle down efeknya itu kelak akan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia gitu ya. Yang dimana harapan kami kali ini sebagai investasi gitu ya, nantinya dapat berkontribusi dengan baik gitu ya. Salah satunya tadi kita dengan adanya asrama
apa ya? Ini awal. Penanaman Penanaman awal gitu, penanaman awal untuk pembentukan karakter sebagai calon ASN, yang dimana pembiasaannya di situ, internalisasinya awal di situ, kemudian kalian di semester selanjutnya bisa melanjutkan dengan secara lebih mandiri yang tidak di asrama dengan lebih baik. Jadi kalian udah tahu dulu nih, oh kayak gini ya, oh aku harus gini ya, oh aku begini ya gitu. Dengan sudah beradaptasi, kalian jadi lebih enak kan lancar ke depannya, seperti itu harapannya gitu. Dan terus yang pastinya program pembangunan karakter akan terus sampai nanti kalian semester akhir, ada hanya yang program berasrama di awal saja, hanya di semester 1 dan semester 2. Kemudian, nah pembiasaan yang dilakukan secara bersama-sama itu ternyata memiliki dampak yang lebih luas juga, lebih besar. Lebih luas dan juga lebih kuat deh, gitu. Dimana sebagai sarana efektif dalam pembentukan karakter, karena pertama mampu meningkatkan konsistensi dan komitmen. Misal, oh iya, ini temen udah disiplin ya, masa aku enggak sih? Terus kalau mau melanggar, nanti ini gimana ya? Karena tadi sense of belongingnya udah terbangun kan gitu kan. Terus udah gitu nanti kalau aku kayak gini gimana ya gitu. Itu jadi ada terbangun konsistensi dan komitmen. Kemudian ada memberikan dukungan dan teladan kan. Jadi kayak ada temen yang sudah positif, kita jadi kayak mau juga. Nah bisa menjadi teladan gitu. teman yang lainnya lagi, terdorong dengan lingkungan yang positif, kita pasti akan juga berkembang ke arah yang positif. Kalau misalnya kita tidak positif, itu pasti ada dalam diri kita tuh kayak moral hazard ya, kayak aku kalau kayak gini gimana ya nanti kalau aku nggak kayak gini. Seperti itu nggak yang dirasain diri sama dia juga. Feeling guilty sendiri gitu jadinya. Itu sebenarnya kan salah satu motivasi yang baik ya dari eksternal ketika kita secara bersama-sama melakukan pembangunan karakter di asrama tuh bersama dengan orang lain tadi. Nah, terus membentuk lingkungan yang kondusif yang pastinya. Dengan lingkungan kondusif, pastikan dalam mengembangkan diri jadi lebih nyaman, lebih enak gitu juga kan gitu, karena lingkungannya lebih kondusif. Nah, dengan adanya nanti kalian sudah di situ, sudah dibentuk di luar, harapannya penyesuaian diri kalian terhadap orang lain tuh tidak begitu sulit lagi. Gitu. Terhadap lingkungan sudah tidak begitu sulit lagi. Dengan padatnya kegiatan, kalian sudah tidak khawatir lagi karena kalian sudah tertempa lah, ibaratnya udah terlatih di asrama. Kayak gitu, sudah dibentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Harapannya seperti itu. Habit baiknya terlaksana secara natural. Betul. Gitu ya. Secara natural. Jadi intinya asrama ini biar kita tuh terbiasa adaptasi ya Ju, dan pembentukan karakter itu tadi ya. Sejak dini, karena itu penting banget ya Riz. Mungkin next question lagi Ju. Next question nih Riz. Nah, adanya pendidikan asrama nih Kak. Gimana sih pendidikan asrama ini dijalankan di PK Instan? Oke, nah kalau misalnya untuk pendidikan asrama ini tadi ya, maksudnya ada living learning communities gitu yang kita bilang tadi secara bersama-sama tadi gitu ya. Nah itu yang dibantu, balik lagi tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak pendamping dan juga kakak tingkat, dan ada badan asrama mahasiswa juga, nanti kakak pendampingnya ada di dalamnya gitu ya, untuk membantu kami yang dimana program yang sudah dikelola, bangun secara terstruktur oleh UPK, kemudian dijalankan di asrama gitu. Jadi teman-teman, setiap kegiatan yang ada di PPKS itu nanti kita tahu ya PPKS apa nanti tungguin ya. Jadi ada pedoman dulu intinya ya. Pembangunan karakter kita punya pedoman gitu ya di setiap tahapan, yang dimana itu pasti semua punya makna. Nah, adik-adik maba MIBA, tolong nanti setiap suatu kegiatan dimaknai dulu maksudnya. Betul. Karena gini, kalau kalian tidak maknai, itu akhirnya kalian sia-sia. Kenapa? Kayak ya udah, yang penting ikut aja. Sayang banget kan, sama-sama nih waktunya digunain untuk ikut. Tapi yang satu memaknai, yang satu tidak memaknai. Akhirnya mana yang berkembang? Yang memaknai. Karena gini, kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan untuk apa, gimana kita mau berkembang? Betul. Kita nggak tahu tujuannya gitu ya Kak. Jadi kita harus benar-benar membaca dulu, kita cari tahu dulu setiap kegiatan tujuannya apa ya, kita ngembangin apa ya. Jadi ketika melakukan, walaupun itu wajib, ya udah asal ini, tapi supaya kalian tidak rugi begitu saja melewatkan sesuatu gitu. Karena balik lagi, karakter ini tuh untung loh buat kalian nantinya. Betul. Gitu. Ini suatu investasi yang sangat berharga untuk kalian ke depannya, apalagi sebagai calon ASN. Insya Allah ya, sebagai calon ASN ya. Gitu. Ilmu mahal loh ini Mama MIBA ya.
Karena bener sih kata Kak Sarah, dimana kalau misalnya kita menjalankan sesuatu tapi kita nggak tahu ini tuh untuk apa, kita nggak paham efeknya ke kita juga apa, akhirnya kita ngejalanin itu cuma sebagai formalitas aja. Jadi iya wasting kayak time banget iya gitu jadi nggak kayak sih? ngerasanya malah buang-buang waktu. Betul. Padahal itu semua tuh ada efek positifnya ke diri kita, bahkan ke kehidupan kita juga. Betul banget juga. Wah, clear banget penjelasannya nih Kak Sarah. Singkat, padat, jelas. Mantap. Nyampe. Nyampe nih. Oke. Tapi saya mau nanya nih balik deh sama Boleh. Dik Risti dan Dik Jua. Apa tuh, Kak? Gimana testimoni enggak ya? Maksudnya apa yang dirasakan nih sebagai alumni sudah sekarang udah masuk mau semester 5 ya? Semester jadi lima, kan? udah 2 Gitu. tahun. Nah, sebagai mahasiswa PKN STAN yang berasrama, apa sih manfaat yang kalian rasakan gitu pada saat Sangat. kalian sudah lulus dari asrama gitu ya? Siapa dulu nih? Boleh Dik Risti Siapa atau Dik dulu Jua nih? dulu? Risti Dik dulu. boleh. Manfaat ya tadi Kak. Iya, maksudnya apa yang kalian rasakan manfaat? Kalau aku sih Kak, yang paling aku rasain, yang aku senang dari asrama tuh yang pertama dapat teman sih Kak. Menurutku itu penting banget. Karena setelah keluar asrama tuh baru kerasa kalau kita butuh sesuatu, kita tuh udah kepikiran siapa sih yang mau kita mintain tolong. Nah, terus yang kedua itu di schedule tadi Kak. Semenjak kan asrama ini padat banget ya Kak. Sejak keluar asrama itu saya udah jadi kebiasa gitu loh Kak. Kayak hari ini saya mau ngapain tuh saya udah ada listnya nih, Oke. jamnya. Jadi nggak ada yang berantakan gitu Kak. Oke. Karena udah ada schedule-nya dari awal gitu. Oke. Kalau Jua sendiri gimana nih? Kalau aku yang paling kerasa banget itu adalah jadwal makan sih Kak Sarah. Oke. Karena dari zaman aku sekolah, aku tuh punya jadwal makan yang berantakan. Oke. Dimana itu kan sebenarnya nggak bagus ya Kak Sarah. Pas masuk asrama udah ada jadwalnya dan ada dan wajib gitu kan. Itu jadi kayak oh ternyata tuh makan itu tuh nggak cuman menuhin biar kita kenyang, tapi juga ada tanggung jawabnya, ada rasa syukurnya juga. Terus sama pemaknaan sih setiap kegiatan, dimana kayak dulu awal saya ngerasa kalau misalnya apel pagi itu tuh kayak itu wasting time banget. Padahal ternyata tuh ada pesan-pesan yang dikasih yang bisa ngebantu untuk kita oh ya semangat deh hari Oke. ini ngejalin kuliahnya gitu sih Kak Sarah. Oke, luar biasa ya kalian ya. Pasti pada saat menjadi mahasiswa asrama kalian juga berjuang yang sangat luar biasa, yang akhirnya kalian bisa maknai dengan baik gitu hasil dari apa yang kalian dapatkan. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Dik Risti dan Dik Jua. Terima sudah, kasih kembali. Kak Sarah. Kita next segmen kali ya Ju. Oke. Next segmen nih. Tentang apa nih Ju? Spill dong. Kan tadi kita udah bahas tentang asrama. Betul. Sekarang kita mau bahas tentang per 7 dan per 8 Kak Sarah. Tentang apa nih asik kayaknya? nih. Udah per nih. Kayak kemarin nih per juga nih Ju. Kemarin kan per 5, Iya. sekarang per 7. Di mana per 7 itu tuh tentang hak, kewajiban dan disiplin. Dan sementara per 8 itu tentang kode etik mahasiswa PKN STAN. Yang pastinya mungkin Maba-Miba nih masih bingung kali ya, ini tuh sebenarnya ngebahasnya tentang apa sih? Nah, di sini kita akan kupas tuntas abis. Langsung Udah nih, Riz. kupas tuntas abis lagi. Kita langsung tanya pada ilmu Ahlinya. dari sumber ilmu Iya, gitu. bener. Kita menanya nih Kak. Kenapa sih kampus tuh perlu 2 instrumen ini? Kenapa kita perlu ada per 7 dan per 8? Apa sih bedanya 2 per ini dan fungsinya buat kita mahasiswa PKN STAN Kak? Oke, pertama yang mungkin kita tidak bisa bahas tuntas sampai habis ya. Next episode. Next episode, karena gini nanti teman-teman akan harus belajar melalui e-learning untuk membahas tuntas habisnya per ini karena waktu kita terbatas gitu ya untuk kita bahas mengupas per 7 dan per 8 yang lumayan banyak ya. Ini harus dibaca secara detail ya teman-teman ya. Nah itu jadi baik Dik, untuk yang sekarang kita bicara hal ini yang lebih luas saja secara lebih umum terkait dengan peraturan direktur nomor 7 dan 8 2024 atau yang dimaksud adik-adik ini per 7 dan per 8 biasanya kita nyebutnya per 7 dan per 8 gitu ya. Nah tadi berlaku bagi seluruh mahasiswa PKN STAN. Itu digarisbawahi berlaku untuk seluruh mahasiswa PKN STAN tanpa terkecuali. Jadi karena di PKN STAN ini kan ada teman-temannya banyak gitu ya, maksudnya sumber masuknya dari banyak, ada yang dari alih program, ada yang dari reguler gitu. Tapi ini semua berlaku sama untuk mahasiswa PKN STAN. Nah, tidak terbatas pada mahasiswa asrama aja gitu. Jadi untuk seluruh semester juga ya berlaku. Gitu ya. Untuk mahasiswa PKN STAN ini untuk per 7 dan per 8. Nah, baik di garis bawah ini, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena kalian tetap membawa nama mahasiswa PKN STAN dan membawa nama lembaga PKN STAN gitu ya. Lalu kenapa sih ini penting? Gitu ya pertanyaannya nih. Kenapa sih ini penting gitu ya? Nah, karena ada 2 instrumen ini merupakan bagian dari upaya kita salah satunya dalam membentuk karakter mahasiswa.
Tuh, yang pertama ya ada pengaturan kode etik di per berapa? Per 7. Per 7. Per 8. Ternyata kita masih remedi ya. Masih remedi ya kadang-kadang. Per 8. Nah, adanya pengaturan kode etik diharapkan itu dapat menanamkan prinsip moral pada nilai-nilai Kementerian Kemenkyu. Keuangan. Kalian kan PK Instan ini di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi ada integritas, profesional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Ini yang kita sebut sebagai nilai karakter kita. Gitu ya. Ada integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Yang membentuk kebiasaan, kemudian juga panduan moral dan budaya di kampus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, adapun peraturan yang diharapkan bisa menjadi pedoman praktis berperilaku agar mahasiswa tumbuh dengan akhlak mulia, nyaman di lingkungan akademis gitu ya. Kemudian mampu berkembang sesuai minat dan bakat, menjadi keteladanan yang baik sebagai mahasiswa dan juga membawa nama baik alma mater di masyarakat. Nah, kedua hal tersebut merupakan bekal yang penting bagi mahasiswa yang kelak gitu ya akan mendapatkan tugas sebagai ASN insya Allah. Sebagai penggawa keuangan negara. Sebagaimana kita tahu keuangan negara ini kan menjadi hal yang krusial ya. Sering banget dibahas nih gitu ya kan. Dan memerlukan kepercayaan masyarakat pastinya. Betul. Gitu ya. Nah, maka dengan adanya dua instrumen tadi, mahasiswa diharapkan akan tertanam untuk memiliki prinsip moral yang tinggi dan juga perilaku yang baik gitu, sehingga kita bisa menjadi ASN yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan negara. Insya Allah seperti itu ya adik-adik ya. Jadi harapan bangsa ada di pundak kita ya. Berat juga ya. Berat ya harapan bangsa. Tapi hidup itu pilihan. Kalian sudah memilih untuk sebagai jadi mahasiswa PK Instan. Jadi kita harus berkomitmen Betul dan sekali. bertanggung jawab. Nah, jadi sekali lagi itu bukan untuk membatasi gitu ya. Betul. Tapi justru tadi untuk mendidik kita dan melindungi kita bahkan gitu ya aturan tersebut ya. Gitu jadinya deh. Pantas ya Kak, karena per 7 sama per 8 ini termasuk sering banget dibahas. Apalagi waktu itu inget pas semester awal, hari-hari pertama tuh dosen tuh pasti ngejelasin tentang kode etik, nilai-nilai dasar Kemenkyu. Selalu disinggung ya. Iya, selalu disinggung 5 nilai dasar Kemenkyu. Oh ternyata ini tuh penting banget gitu ya untuk kita sebagai mahasiswa. Lalu nih Kak Sarah, secara umum isi 2 peraturan itu tuh apa Kak? Oke, nah tadi kan kita bahas ya, sempat tadi Iya. spill. Oh itu per 8, oh itu per 7. Oke, kita bahas di sini. Nah, per 7 tuh isinya apa sih? Konten dari per 7 itu sendiri menjadi panduan tentang bagaimana kita bersikap, bertindak dan membawa nama baik PK Instan gitu ya dan Kemenkyu, di mana di dalamnya dibahas secara menyeluruh tentang hak sebagai mahasiswa, kemudian kewajiban yang harus dijalankan serta nilai-nilai kedisiplinan yang membentuk integritas. Ingat ya, sekali lagi tadi yang saya sebutkan, peraturan itu bukan untuk membatasi. Tetapi sebagai bagian dari upaya kita menumbuhkan karakter baik. Betul. Di mahasiswa PK Instan yang nantinya siap untuk mengabdi pada negeri. Gitu. Harapannya itu. Nah, kemudian di per 8 tadi yang sudah kalian spill ya, kode etik. Kode etik mahasiswa ya. Jadi adapun kode etik gitu ya, kontennya adalah penjelasan tentang nilai dasar mahasiswa PK Instan, yaitu nilai-nilai Kemenkyu serta bagaimana implementasinya hubungan sesama manusia. Hubungan kita sesama mahasiswa, hubungan mahasiswa dengan dosen dan tenaga pendidikan dan juga hubungan mahasiswa dengan masyarakat. Di situ diatur kode etiknya seperti apa gitu ya. Nah, selain penjelasan detail peraturan dan hak dan kewajiban disiplin serta kode etik tadi, di dalamnya itu juga dibahas bagaimana penegakan penegakan peraturan gitu ya, yang ada di PK Instan sendiri gitu. Siapa yang terlibat di sana, proses detailnya seperti apa, hingga apa sanksi nih jika misalnya ternyata terbukti melakukan pelanggaran gitu. Jadi di sana juga udah diatur secara clear seperti itu ya, gitu. Jadi sekali lagi peraturan atau sanksi gitu ya, itu bukan menghukum sebenarnya, adalah itu mengajarkan kita tahu bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya dan mengajarkan kita untuk bertanggung jawab
gitu. Betul. Ini balik lagi kayak yang kita bahas kemarin waktu per 5 ya juga. Iya, Jadi adanya waktu per peraturan tuh sebagai guideline buat kita di Betul, sini. guidelines biar kita tetap Di jalur yang benar, Benar, gitu. Jalur yang benar ya. Melindungi teman-teman. kita kan sebenarnya Iya, ya. melindungi Kita punya sebenarnya. guideline nih, enak ada guideline-nya gitu ya. Kalau ini nanti dampaknya gini, ini kayak gini, kita dampaknya gini. Seperti itu ya dia. Betul. Jadi sebenarnya untuk jadi mahasiswa yang baik gitu di PK Instan itu sebenarnya kita nggak perlu bingung ya teman-teman sobat Deep Talk, karena udah ada si per 7, kita udah tahu hak kita tuh apa, kewajiban kita tuh apa, kita harus kayak gimana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu semua udah terlampir gitu, udah terstruktur semua. Jadi mungkin untuk maba-miba nanti kalau misalnya pengen tahu lebih detail bisa langsung diakses aja nih per 7 sama per 8 ya, biar nggak salah kayak kita tadi. Enggak apa-apa. Agak lupa nggak apa-apa ya Lupa Kak ya, lupa gitu. ya. Ya maksudnya nanti kalian juga akan ikut e-learningnya itu wajib Betul. gitu ya. Tolong jangan di skip. Tolong jangan Itu Jangan asal digaris selesai aja. bawahi ketika ikut e-learning atau Ada e-learning sosialisasi ya, juga. sosialisasi, tolong jangan di skip. Nantinya ketika misalnya ada sesuatu hal yang salah, saya nggak tahu aturannya. Nah, ini biasanya kadang mahasiswa pas ditanya suka kadang oh emang ada aturannya. Oke, gitu Oke, ya, Bu. nah, Gitu ya, oke Bu. Kok gitu. saya Nah, baru tahu ya gitu. padahal sebenarnya sudah ada Sudah di ada, peraturan diatur. yang ada gitu. Jadi nanti ya tadi balik lagi seperti disampaikan Kakak Jua dan Kak Risti tadi, dipahami. Betul. Apa yang kita laksanakan tuh kita pahami, kita internalisasi dengan baik sehingga manfaatnya kita rasakan, sehingga waktu yang kita lewat itu bukan sia-sia gitu ya, Betul. tapi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Betul, berarti Terasa. memang harus dipahami betul ya Ju sama Iya. maba-miba, karena supaya mereka itu semangat ngejalanin Iya. kehidupan kuliah tuh bukan cuma buat menghindari hukuman ya. Jadi biar mereka memaknai per 7, per 8 dan yang Betul. kemarin per 5 tuh bukan sekedar kita ikut aturan biar nggak kena hukuman, tapi juga untuk membentuk karakter kita Ju. Balik Benar. lagi tadi kita menjadi apa? Calon pengelola keuangan negara. Betul banget. Terus nih Kak Risti, ada pertanyaan lagi nih kayaknya Kak Risti. Kalau misalnya tadi kan kita udah bahas tentang per 7, per 8, terus ternyata ada juga sanksi-sanksinya juga kalau misalnya kita melanggar gitu. Gimana sih biar agar adik maba-miba ini tuh mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, kita bisa gali gitu, mungkin melalui studi kasus ya Kak? Boleh. Boleh ya Kak? Iya. Boleh. ya, Kak? Studi kasus ya Kak? Iya, mungkin tadi saya mau nambahin sedikit ya Kak. Di Jua dan di Risti. Tadi kan bener banget yang disampaikan di Jua sama di Risti gitu. Jadi peraturan tuh bukan kita cuma takut. Betul. Takut Bukan cuma untuk aku menghindari hukuman. Karena kalau misalnya kita hanya menghindari hukuman, kita tidak memaknai memang apa manfaatnya Betul. gitu ya. Oke, kita hanya menghindari, tapi menghindari ini apa yang maknanya kita menghindari ini? Apa manfaatnya untuk kita ya? Untuk apa sih gitu? Nah, dimaknai dengan baik. Jadi hukuman tuh tetap ditegakkan gitu ya, tapi jangan sampai maksudnya kita konsen terhadap hal tersebut gitu ya. Jadi bukan cuma tertulis, tapi itu pasti kita ada pemantauannya juga gitu ya. Nah tapi tadi bukannya kita hanya menghukum nggak gitu, tidak menghukum tadi. Hukuman itu sebagai konsekuensi untuk memberikan pembelajaran bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensinya dan kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi kita tidak hanya melihat kalau ada pelanggaran aja, tapi kita juga ada yang namanya pembinaan gitu ya, pengingat baik dari dosen tadi yang disampaikan ya, karena dosen-dosen juga sudah mengingatkan. Terus dari pengasuh di kelas dari pengasuhan, kemudian juga unit pembangunan karakter dan Bapak Ibu Sivitas yang lainnya untuk melakukan pencegahan dan pembinaan supaya teman-teman ini jangan sampai melanggar gitu kan harapannya gitu. Nah, apa yang diinisiasi oleh panitia dinamika ini, salah satunya podcast kita ini kan juga merupakan salah satu dari pencegahan ya kan. Gitu ya. Untuk teman-teman bisa menyadari lebih dini atau lebih awal bahwa setiap kegiatan kita maknai untuk membangun karakter kita. Karena itu menguntungkan kan buat kita sebenarnya kan, kita sadari gitu bahwa investasi itu untuk diri kita sendiri kok gitu ke depannya gitu kan. Sama mungkin ini perubahan mindset kali ya Kak Sarah. Betul. Dimana peraturan itu bukan membatasi lagi-lagi, tapi itu adalah sebuah guidelines untuk diri kita sendiri gitu sebenarnya. Untuk diri kita melindungi dan malah mengembangkan kita Iya, ya Kak ya. mengembangkan kita gitu.
Oke, mungkin biar lebih segmen. Iya, next segmen biar lebih paham lagi nih ya Kak Sarah. Case ya. Kita Iya, ke study case. Aduh, Udah mungkin kayak kuliah aja nih. kuliah ya. Mungkin ada studi kasus terus kita Studi bahas. kasus gitu ya. kita bahas. Mungkin studi case mau dibawain sama Karisti? Boleh. Kayaknya penasaran nih. Kasus A. Beneran kayak pertanyaan ujian nih. Kok saya yang deg-degan ya? Karena kita baca ini juga deg-degan ya Kak Sarah. Ini kebalik ya, sekarang saya ini Ini tentang sesuatu yang jadi kayaknya hantu mahasiswa. nih, Hantu Cek. banget ini. Tentang dugaan menyontek saat ujian nih, Cuk. Betul. Jadi nih Kak, kita sebagai mahasiswa PKN Instan juga nih Kak, kita tuh sering banget mendengar bahwa ada yang mahasiswa yang mencontek saat ujian. Nah, ketika ada mahasiswa yang nyontek nih Kak, itu diatur gimana sih Kak di Per 7 dan gimana prosesnya penegakan hukuman bagi mahasiswa yang mencontek Kak? Oke, nah kalau untuk mahasiswa mencontek gitu ya, itu kalau misalnya untuk ketika misalnya ada dugaan gitu ya, itu ada prosesnya. Kan pelanggaran itu ada kategorinya ya, ada 1, ada 2, ada 3. Nah kalau untuk case mencontek ini potensi untuk melanggar melanggar integritas yang dimana masuknya kategori 3 gitu ya. Nah jadi tapi sebenarnya kalau kategori selain mencontek tuh ada beberapa hal ya. Ini kita bahas case-nya mencontek gitu ya. Nanti untuk in detailnya adik-adik tolong dibaca di e-learning peraturan gitu ya. Dan nggak boleh di skip. Nggak boleh di skip. Gitu ya. Nah karena ini bahaya sekali kan gitu. Betul, Nanti ini betul, kita akan jelasin gimana sampai dampaknya gitu ya. Nah untuk mencontek ini di kategori 3 ini mengatur juga pelanggaran integritas lain tadi ya, termasuk pemalsuan dokumen, manipulatif gitu dan lainnya. Lebih jelasnya nanti dilihat sendiri. Nah pengawas ujian biasanya misalnya menemukan nih ada mahasiswa mencontek. Nah ini biasanya dicatat gitu kan, kemudian dilaporkan kepada direktur gitu ya, secara berjenjang yang pastinya untuk dilaporkannya dengan bukti-bukti, harus dilampirkan dengan bukti-bukti. Jadi pengawas tidak juga misalnya melaporkan tanpa bukti gitu ya, harus yang namanya pelaporan itu semuanya harus ada bukti. Betul. Nah kemudian direktur ini akan menugaskan tim namanya komisi disiplin. Komdis. Oke, komdis kita bisa Komdis. nyebutnya komisi disiplin atau mahasiswa PKN bisa nyebutnya komdis. Ya, kalau udah ngomong komdis sudah agak gitu Apakah ya. masih aman Apakah di sini? Apakah saya? Jadi komdis ini untuk menindaklanjuti laporan yang tadi gitu ya. Nanti tim komdis secara independen yang terdiri dari beberapa dosen dan tendik yang memang ditugaskan, yang ditunjuk untuk ditugaskan, yang dimana tim komdis ini akan melakukan pemeriksaan gitu, pemeriksaan kepada saksi. Yang yaitu termasuk pengawas dan juga mungkin mahasiswa yang mencontek secara terpisah gitu, nanti dipanggil gitu, biasanya akan dimintai keterangannya masing-masing. Nah dalam pemeriksaan tersebut biasanya juga akan digali bukti-bukti lainnya, kemudian dan diberikan kesempatan juga kepada mahasiswa untuk mengklarifikasi gitu. Nah apabila terbukti yang kuat nih ternyata mahasiswa terbukti untuk mencontek nih gitu kan. Nah maka tim komdis ini akan memberikan rekomendasi putusan kepada direktur gitu atas penjatuhan hukuman kepada mahasiswa. Nah konsekuensinya dari hukuman yang berat itu hanya ada 2. Apa? Drop out Atau tidak naik kelas. skorsing. Jadi pilihannya drop out atau Skorsing. skorsing. Gitu. Langsung loh Iya. gitu ya. Itu kalau misalnya masuk kategori yang berat. Pelanggaran Oke, 3. makanya kenapa teman-teman harus tahu banget segala aturan yang ada, gitu ya. Dan kalian maknai setiap hal ini. Ini kan terkait integritas. Betul. Berarti kita sedang membangun karakter integritas Integritas. di dalamnya, gitu ya. Nah, selain mendapatkan hukuman utama atau pokok, terdapat juga hukuman tambahan yang sifatnya pembinaan. Biasanya ada tugas-tugas lainnya yang akan diberikan kalau masih skorsing. Kalau masih skorsing. Ya, jadi selama skorsing tuh nggak yang ya udah nggak ngapa-ngapain, tidak. Itu ada pemberian tugas yang akan diberikan gitu. Tapi kalau ada drop out ya udah gitu kan, drop out berarti gitu. Nah saya selain itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, hukuman ditegakkan namun pembinaan juga dilakukan selama kerja sosial tadi gitu. Untuk apa? Untuk harapannya yang skorsing tadi kedepannya ada apa, Perubahan ada juga. perubahan gitu. Dan tidak ada pengulangan Karena gitu kan ya. diberikan kesempatan kembali, jadi harus ada perubahan kan Betul. gitu. Jadi balik lagi, segala hukuman yang diberikan itu merupakan konsekuensi sebagai mendidik gitu. Betul. Bukan untuk menghakimi, tapi mendidik.
Betul. Supaya kita mendapatkan pelajaran dalam hidup bahwa setiap perbuatan kita tuh punya konsekuensi. Betul. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita Lakukan. Itu Hukum sih, Kak. Newton ya kasarnya. Aksi reaksi. Betul. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Lakukan. Makanya jagalah nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga dan juga organisasi. Gitu. Wow. Tapi nih Kak, masih ada nih Kak kasusnya Iya. nih. Oke. Kalau ternyata nih mahasiswa yang diduga nyontek tadi, ternyata dia nggak terbukti menyontek nih Kak. Oke. Tapi misalnya tulisan atau coretan yang dia bawa itu ternyata punya mahasiswa lain di mata Ujian pelajaran yang sebelumnya berbeda gitu. gitu. Iya, ujian hari sebelumnya dan nggak sengaja ke bawah gitu. Misal di kantong itu gimana Kak kira-kira? Oke, nah tim Komdis itu akan teliti kok Dek terkait dengan itu. Akan dilakukan pemeriksaan secara teliti gitu ya, dengan bukti-bukti pastinya yang akan diminta kembali. Nah makanya tadi saya sampaikan pemeriksaan itu mencakup pemanggilan saksi-saksi gitu kan, dan juga penggalian bukti-bukti lagi gitu ya, serta juga pemanggilan mahasiswa yang terlibat gitu. Jadi di sanalah proses nanti secara hati-hati gitu ya dilakukan oleh tim Komdis itu, sehingga tidak semena-mena gitu kayak oh ya ini ada ini terus langsung dihukum, tidak seperti itu gitu. Jadi memang ya penggaliannya itu dalam gitu ya di tim Komdis itu. Investigasi dulu Benar, gitu ya. akan diinvestigasi dulu secara clear, memang permasalahannya seperti apa, yang salah siapa kayak gitu. Apakah memang mahasiswanya melanggar atau tidak, itu pasti akan diteliti dengan baik oleh tim Komdis gitu ya. Nah kemudian di sanalah proses itu dilakukan, dan jangan sampai kampus prinsipnya menghukum orang yang salah, yang tidak bersalah gitu kan. Nah, kita jadi ibaratnya memang itu dilakukan sangat hati-hati. Nah, selain berhati-hati dan teliti, tim Komdis ini juga diberikan batas waktu deh. Jadi 7 hari dalam bekerja agar memberikan kepastian proses bagi mahasiswa. Karena kalau nggak bisa terlalu lama juga gitu. Jadi ada batas waktu pemberian untuk hal itu gitu, prosesnya gitu ya. Dalam surat tugasnya nanti disebutkan di sana kayak gitu. Nah kemudian jika pihak yang diduga melanggar ternyata tidak terbukti, maka ada mekanisme mengembalikan nama baik gitu, dan di sana itu dibebaskan dari segala konsekuensi. Di Per 7 ada ya, itu nanti dibaca, itu disebut ada rehabilitasi namanya. Oh, rehabilitasi. Nah itu makanya kalau kalian nanti baca detail tuh, bacanya jangan singkat-singkat apa yang mau kalian baca doang ya. Ini kadang ini yang perlu ditingkatkan ada literasi ya. Literasinya jangan hanya apa yang mau kita baca, tapi bacalah secara keseluruhan sehingga pengetahuan kita komprehensif gitu, menyeluruh. Jadi tidak menyimpulkan sesuatu secara terburu-buru sehingga bisa jadi apa yang kita simpulkan belum tentu tepat kan, kayak gitu ya. Nah terus selain itu ada juga mekanisme keberatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, yaitu jika mahasiswa telah mendapatkan putusan hukuman kemudian mahasiswa merasa putusan itu tidak tepat atau keberatan gitu, dan mampu menyampaikan bukti yang kuat gitu ya. Nah ya yang lain maka dapat jadi misalnya oh nih udah ada putusan terus merasa keberatan karena mahasiswa merasa nih oh hukumannya tidak tepat gitu, terus mereka punya bukti-bukti yang lain, ya boleh, itu masih ada mekanisme itu gitu ya. Ya tapi tadi balik lagi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Betul. Bukan kita membela diri untuk mencari pembenaran. Ketika kita merasa memang tidak tepat, ya memang karena mungkin itu tidak tepat, nggak apa-apa kita ajukan. Tapi kita kalau misalnya hanya untuk mencari pembenaran, coba kita pikirkan lagi sama diri kita sendiri. Betul. Itu moral hazard kita ya di situ ya. Iya. Benar nggak? Betul. Gitu. Apalagi Feeling kita guilty-nya. menggunakan uang negara di sini kuliahnya. Notes gitu ya Maba Miba. Notes ya, Maba Uang Miba. negara. Uang nih, negara. Nah, jadi kemudian mahasiswa merasa putusan itu tadi tidak tepat dan mampu misalnya membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat gitu ya, yang lainnya, maka dapat disampaikan keberatan tersebut melalui tim komisi disiplin keberatan itu ada gitu ya. Nah, terus semua itu diatur di dalam Per 7 gitu. Jadi jangan lupa jangan di-skip. Harus baca secara keseluruhan gitu. Gitu Deristi dan Dik Najwa. Mungkin ini mau penutup kali ya. Kita Hampir masuk penutup. ke penghujung acara. Kelas penghujung acara. Penghujung podcast. Podcast. Kak Sarah nih ada gak 2 pesan untuk mahasiswa baru setelah tadi kita kan bicara panjang kali lebar kali tinggi ya perihal Per 7 dan Per 8 ini nih. Ada gak nih Kak Sarah
pesan-pesan untuk Maba Miba gitu. Ada dong. Oke, Maba Miba, tolong dengarkan ya Maba Miba. Dengarkan ya. dengan baik Oke, ya. Dengan tolong baik. dengarkan baik-baik ya adik-adik mahasiswa PK Instan atau masih calon. Udah mahasiswa lah ya. Udah Insya Allah mahasiswa lah, ya. insya Allah. Oh, diresmikan nanti setelah dinamika Setelah ya. dinamika. Berarti masih mahasiswa calon mahasiswa PK Instan gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Semoga hal ini bisa menjadi awal yang baik untuk teman-teman bisa menginternalisasi hal-hal apa saja untuk dilakukan sebagai mahasiswa PK Instan yang sebenarnya nih gitu ya. Sebagai bekal. Bekal, betul. Nah, jadi sebagian tadi yang telah saya jelaskan gitu ya. Cukup panjang mengenai terkait dengan pendidikan asrama dan peraturan bagi mahasiswa, diantaranya untuk membentuk karakter calon penggawa keuangan negara. Maka di kesempatan ini gitu ya, saya ingin mengajak adik-adik untuk bersemangat menjalani proses terbaik di PK Instan sebagai mahasiswa PK Instan yang diantaranya melalui ketiga topik tadi. Sadari bahwa teman-teman mahasiswa PK Instan, kalian sudah memilih PK Instan, tolong coba belajar bagaimana menjadi mahasiswa PK Instan yang sebenarnya. Betul. Menjalani kewajiban, tahu apa saja kewajibannya. Gitu ya. Selain pasti kalian tahu haknya apa. Kewajiban itu kalian harus tahu di situ apa saja. Gitu ya. Nah, terus selain itu, yuk sama-sama yuk kita jaga alma mater kita, alma mater kebanggaan kita. Kita jaga nama baik keluarga kita, orang tua kita, jaga diri sendiri. Sendiri. Yang menjaga harga diri kita tuh kita sendiri loh. Betul. Ya gak sih? Betul. Ya, jadi jagalah diri kita, Sendiri. jagalah nama baik orang tua kita, jagalah nama baik alma mater gitu ya. Nah, sama-sama kita saling mengingatkan. Nah, ini kadang agak segan mungkin teman-teman mengingatkan. Boleh mengingatkannya dengan cara-cara yang halus ya gitu. Misalnya ada temennya, yuk kita ini gitu, ajak temennya ke arah kebaikan gitu ya. Jadi penting banget ini yang saya harus tekankan, yuk kita saling mengingatkan mulai sekarang gitu ya. Karena kalian tuh satu, mahasiswa PK Instan. Seandainya di luar ada yang berbuat tidak baik, kemudian image-nya akhirnya nama baik PK Instan, siapa yang kena? Kita juga enggak. Kita juga pasti Iya kena kan? Terdampak di dalamnya. Makanya kita sama-sama menjaga itu, kita saling mengingatkan dengan satu yang lainnya gitu. Nah, juga ke kakak kelas juga boleh loh, maksudnya kita sama-sama saling mengingatkan. Kakak kelas boleh mengingatkan adik kelas boleh mengingatkan kakak kelas dengan etika yang tepat. Ya, balik lagi dengan saling menghormati, menghargai dan menyayangi gitu ya. Bukan atas rasa benci, tapi karena rasa peduli. Betul. Karena kita satu alma mater gitu ya. Balik lagi dalam menegur kita ada rasa peduli, bukan rasa sebel atau benci. Karena akan beda loh negurnya antara kalau kita sebel atau benci gitu ya. Kesel banget gitu, kesel ya wajar sebenarnya, tapi tadi kita menegur itu dengan rasa kepedulian. Gitu, kepedulian kita antar sama mahasiswa PK Instan. Itu pasti negurnya akan lebih soft. Lebih ya soft sih? dan lebih ngena Betul. biasanya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang udah susah banget dikasih tahu gimana nih, ada mekanisme namanya pelaporan. Gitu. Balik lagi mungkin teman-teman ya, kalau misalnya melaporkan itu kalian tuh bukan jahat loh sebenarnya, tapi kalian ingin teman kalian tuh berkembang menjadi lebih baik. Tapi caranya tadi dengan saling menegur dulu. Jangan langsung melaporkan dulu gitu kan misalnya gitu. Tapi boleh melaporkan juga ketika merasa sudah tidak ini, tapi maksudnya kita dari tegur gitu ya. Tapi kalau udah fatal banget melaporkan nggak apa-apa, langsung melaporkan gitu. Tapi tadi kadang kita feeling guilty ya. Aku ngelaporin nanti teman kita nggak enak gitu terkadang. Tidak. Kan? Kalian melaporkan itu kalian bukan salah gitu. Tapi tadi melaporkannya bukan karena rasa benci ya. Bukan rasa kesal, tapi karena kalian peduli terhadap teman kalian dan juga organisasi. Karena ada kadang misalnya sesuatu hal yang salah yang ini udah berdampak organisasi, ya masa sih dibiarin aja gitu kan. Nanti bagaimana kayak gitu. Nah, itu ya kalian sama-sama peduli di situ gitu ya. Tapi ingat digarisbawahi bukan saling karena kesel, benci, tidak suka. Nah, itu jangan sampai ya. Tapi hanya karena kepedulian. Kita garisbawahi itu. Nah, sebagai mahasiswa menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya gitu ya. Adik-adik ini kan merupakan investasi negara, benar nggak? Benar. Termasuk Kajwa Karisti juga sama, termasuk investasi negara, gitu ya, yang dimana kalian itu perlu berkontribusi dari apa yang telah kalian dapatkan. Betul. Itu digarisbawahi,
sebagai moral hazard kita. Iya. Kontribusi kita Betul. terhadap Ketika negara. kita pahami pasti tadi hidup kita tuh kayak punya pedoman gitu. Iya, Kayak punya guidelines guideline tadi. gitu. Jadi kayak mau melakukan salah kita mikir kayak moral hazard. Oh iya, aku sebagai punya tanggung jawab nih sebagai mahasiswa PK Instan gitu, sebagai investasi Benar-benar. negara di sana. Nah, di mana kalian perlu untuk berkontribusi dari apa yang telah didapatkan sebagai mahasiswa menjalankan kewajiban yang sebaik-baiknya. Gitu ya. Dan juga mematuhi segala aturan itu tuh udah merupakan kontribusi loh dari apa yang kalian dapatkan. Kalian tuh gak perlu effort yang bener-bener kayak harus gimana nih berkontribusi membangun organisasi yang kayak gimana. Berprestasi sampai tingkat apa gitu. Iya, nah kadang-kadang. gini, tapi kalian perlu yang namanya tadi mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Berprestasi, ya lakukan semampu kalian, tetap jaga kesehatan mental juga ya di sana, gitu ya. Tapi tadi kalian harus memaksimalkan, mengeksplor kompetensi, potensi yang kalian punya secara maksimal. Dan kewajiban dalam pembangunan karakter itu tidak boleh menjadi nomor 1, nomor 2, semuanya harus berjalan secara Selaras, beriringan, beriringan. gitu, selaras. Nah kemudian juga mematuhi segala aturan gitu ya. Jadi itu aja kok kalian sudah berkontribusi. dengan baik. Benar. Growth mindset gitu ya. Benar, Kak Sarah? kalian itu sudah berkontribusi loh dengan apa yang kalian dapatkan, berarti kalian sudah berkontribusi dari apa yang sudah kalian dapatkan sebagai mahasiswa saat ini seperti itu gitu ya. Nah, terus yuk kita terus mengembangkan diri kita. Baik secara akademis ataupun karakter ataupun soft kompetensi lainnya yang dimana kita nantinya akan menjadi calon ASN, kita harus menjadi calon ASN yang kompeten dan juga berkarakter baik gitu, sehingga kita mampu melayani masyarakat dengan baik nantinya, seperti itu. Yang harus kita ingat bahwa kesempatan kuliah di PK Instan itu sekali lagi bukan merupakan privilege, Bukan privilege. ya, bukan privilege ya, Maba Miba, tetapi ada tanggung jawab moral di sana yang perlu kita pertanggungjawabkan dari uang negara yang telah kita gunakan, yang kita dapatkan. Ya, nah itu adik-adik Maba Miba juga dapat melaporkan pelanggaran nih nanti kalau misalnya tadi ada yang Udah susah nih. nah iya Nggak bisa nih. Nggak bisa atau dibilangin misalnya lagi. Iya, nggak ternyata bisa nih. perilakunya udah fatal banget nih, Iya, fatal sekali banget sekali tapi udah fatal banget gitu. Nah kalian ada kok lain untuk melaporkannya gitu ya di pengaduan Nanti ditaruh @pkinstan.ac.id gitu ya. Nah itu identitas pelapor aman, akan Secure ya, dirahasiakan, Kak Sarah. secure. Nggak usah takut Nah ya. ini jangan jadi kayak gini, ini nanti kita jadi kayak mata-mata satu sama lain. Tidak. Tadi garis bawahi dengan kepedulian. Kita peduli terhadap teman kita dan juga juga organisasi. alma mater, Gitu. Itu kita harus garis bawahi. Makanya saling mengingatkan lah. Itu penting sekali gitu ya. Nah, terakhir apabila kalian merasa lelah di tengah perjuangan dan itu hal yang sangat manusiawi. Nah, jadi jangan sungkan untuk saling membantu sama yang lainnya. Betul. Ya, kalian itu harus bisa bersosialisasi dengan baik, Saling Saling merangkul, bekerja iya. sama, merangkul, karena supporting system yaitu kalian ya teman-teman kalian, betul, supporting betul, system Kak. kalian di sini gitu ya. Dan kalian pasti akan sangat nyaman ketika kalian juga punya supporting system, Support di system. lingkungan terdekat kalian gitu ya. Nah, saling peduli satu sama lain, kalian sama-sama berkembang gitu di sini. Kan lebih enak mengembangkan diri bareng-bareng ya. Iya. Berhasil bareng-bareng ya. Rasanya juga lebih mudah, lebih ringan. Betul. Jadi saling menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian saya sebagai konselor, kita juga ada konseling di UPK free. Nah, free ya teman-teman. Lengkap banget ya, Gratis fasilitas di gitu sini. ya. Nah, jadi Tis. alhamdulillah di PK Instan kita difasilitasi banyak hal termasuk kesehatan mental juga gitu. Kalian mau cerita apapun tentang kehidupan boleh, rahasia terjamin. Insya Allah. Dan selama ini insya Allah rahasia itu terjamin. Kemudian cerita apapun silahkan gitu ya. Para konselornya insya Allah tidak pernah menjudge apapun gitu. Karena insya Allah konselor-konselor di sini sudah certified juga sebagai konselor dan memang punya latar belakang kita adalah psikologi ya gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua, saya dan nanti ada Kak Dini satu lagi konselornya bisa mendampingi teman-teman gitu ya secara kesehatan mental gitu ya. Nggak mesti gini ya, yang harus dipatahkan ini dulu ya, persepsi bahwa ke konselor itu kayak ada masalah besar banget itu. Kayak itu udah bener, Kak punya Sarah. gangguan yang kayak gimana. Tidak. Gini, ketika kalian nanti ketika di PK Instan ngerasa kayak
ya ada titik manusia kadang lelah, Betul. capek, Lowest butuh moment. jeda gitu kan. Nah ketika misalnya itu terjadi, kalian nggak tahu mau cerita sama siapa, datanglah ke kami gitu ya. Datanglah ke kami, insya Allah kami dengarkan dengan baik gitu ya. Kami itu mendampingi teman-teman, berusaha untuk mendampingi teman-teman dengan baik. Jadi jangan khawatir, takut sendiri di PK Instan. Kalau tidak ada siapapun yang kalian rasain, ada saya dan Kak Didi di sini. Oke. Yang Surat siap cinta ya? mendengarkan. Iya. Gitu. Nah tapi tadi karena konselornya 2, jadi harus ada menunggu antrian gitu ya. Itu aja Ngantri ya, gitu. giliran ya teman-teman. Giliran gitu, mudah-mudahan, tapi insya Allah semuanya bisa kita layani dengan baik, mudah-mudahan ya. Mungkin itu Kak Risti dan Kak Najwa. Kak Jua. Jadi Sangat berdaging ya, iya, Cu. sangat daging banget ya. Iya. Jadi bukan cuman fokus ke pembangunan karakter, tapi kami juga peduli sama kesehatan mental kalian juga. Benar. Karena itu kan semua package ya. Iya. Iya. Jadi kadang kita manusia itu kayak namanya penyesuaian diri itu kan tidak mudah ya Kak Jua ya. Betul Kak Sarah. Ya kasih ya Kak Risti ya. Jadi kayak penyesuaian diri itu kadang ada yang memang mulus-mulus aja, ada yang memang kadang ada hal-hal yang merasa berat. Wajar sekali. Jadi tadi kita berusaha, tapi kita juga jangan terlalu menjudge atau menekan diri kita sekuat-kuatnya gitu ya. Tadi kalian masih punya supporting system di sini, gitu, kembangkan dengan baik. Kalau nggak ada tempat cerita, datanglah ke kami di Curhat Deh namanya. Curhat deh. Curhat yuk. Gitu ya. Nanti linknya di sini. Nanti linknya taruh di sini ya. Iya gitu. Aduh, daging banget ya. Daging banget. Dari pembangunan karakter sampai ke mental. Mental health. Semua udah terkupas di podcast ini, Cu. Kupas tuntas habis. Mantap. Mungkin yang perlu di highlight nih ya kali ya. Untuk tadi perihal pengaduan, kalian bisa langsung ke pengaduan@pkinstan.ac.id, dan juga untuk kalian yang punya pengen teman cerita ya Kak, lagi overwhelmed, burnout atau segala macamnya, bisa langsung aja ke linktree/curhatday. Wah, terima kasih banyak Kak Sarah atas Sama-sama. Sharing-sharing dengan hari senang ini hati atas ilmu yang Dik Risti berdaging dan tadi Dik ya. Jua dengan senang hati. sangat happy dan pastinya bermanfaat untuk sobat TikTok yang lagi dengerin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya Iya. adik Maba Miba. Pastinya bermanfaat dong. Oke, segitu dulu cicat kita pada hari ini di Mika Talks X Radio Blast. See you on another episode Sobat Deep Talk. Kami berdua Narsis, Najwa, Risti, cheese. Bye-bye. Muah gitu Kak Sarah. Umah gitu ya. Umah.